Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Di pertemuan ini insya Allah kita masuk ke pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang kitab-kitab Allah dan juga suhuf-suhufnya. Namun sebelum kita mulai mengartikan kitab dan eh, menyimak penjelasannya, kita mulai dengan membaca Aqidatul Awam terlebih dahulu agar kita terbiasa dan mudah untuk menghafalnya. Di kesempatan ini, di pertemuan ini, kita membacanya dari pertengahan kitab sampai akhir kitab, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
selanjutnya kita mengartikan kitab kan. Kitabnya sudah disiapkan kan? Nah, pembahasannya adalah kitab-kitab Allah dan suhuf. Suhuf itu bentuk jamak dari kata sahifah di dalam bahasa Arab. Kitab kita sudah mengetahuinya, yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya, para rasulnya. Namun suhuf ini adalah lembaran-lembaran gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengartikan kitab. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa inzilu ala Isa wa furqanun ala khairil mala Wa suhuful khalili wal kalimi Fiha kalamul hakamil alimi. Nah ini kita mengartikan ini. Arba'atun min kutubin, 4 dari kitab-kitab Allah. Arba'atun min kutubin, 4 dari kitab-kitab Allah. Tafsiluha, rinciannya adalah Tauratu, kitab Taurat. Tauratu Musa, kitab Tauratnya Musa. Yang diturunkannya dengan petunjuk. Bil huda tanziluha, yang diturunkannya sebagai petunjuk gitu. Bil huda tanziluha, yang diturunkannya sebagai petunjuk. Ya. Ada 4 kitab Allah yang secara perinci yang wajib diketahui, yaitu ada 4. Pertama adalah kitab Tauratnya Nabi Musa sebagai petunjuk. Zaburu Dawuda, kitab Zaburnya Nabi Dawud. Zaburu Dawuda, kitab Zaburnya Nabi Dawud. Wa Injilun, dan kitab Injil ala Isa, yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wa furqanun, dan Al-Quran ala khairil mala, yang diturunkan kepada sebaik-baiknya manusia. Bukan hanya sebaik-baiknya manusia, beliau itu sebaik-baiknya makhluk. Wasuhuful khalili, dan sohifah-sohifahnya Nabi Ibrahim. Wal kalimi, dan Nabi Musa. Khalil itu kekasih. Nabi di antara nabi-nabi Allah yang mendapat julukan kekasih Allah, Khalilullah, adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kalim itu julukan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Fiha, di dalamnya, kalamul hakami, terdapat firman zat yang maha bijak. Kalamul hakami, terdapat firman zat yang maha bijak. Siapa yang maha bijaksana? Yaitu Allah SWT. Al-alimi, yang maha mengetahui. Oke, selanjutnya ini yang saya ingin menjelaskan dan nanti wajib kalian catat ya.
di sini eh, setiap orang mukallaf, setiap orang muslim yang akil balik, dia itu wajib iman, percaya kepada kitab-kitab Allah. Kita tahu rukun iman pertama adalah iman kepada Allah. Rukun iman kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Nah, ini termasuk dari rukun iman. Maka penting untuk diperhatikan dengan serius ya. Setiap orang mukallaf wajib iman kepada kitab-kitab Allah secara keseluruhan tanpa terkecuali. Apapun atau kitab yang diturunkan kepada para rasulnya, para nabi. Namun di antara kitab-kitab tersebut itu ada kitab-kitab yang bukan hanya wajib diimani, tapi juga wajib diketahui. Nah, jumlahnya ada 4, dan kesemuanya ini itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ingat ya, 4 ini yang akan saya sebutkan itu selain wajib diimani, kalau kitab tersebut diturunkan kepada nabi-nabinya, juga wajib diketahui. Ketahui nama-namanya, ini diturunkan kepada nabi siapa gitu. Yang pertama kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur, diturunkan kepada Nabiullah Daud. Yang ketiga adalah Nabi Isa. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat adalah Al-Quran. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kitab-kitab tersebut terdapat di antara kitab-kitab tersebut ada satu dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Hanya Al-Quran yang sampai sekarang masih terjaga ke otentikannya, keasliannya. Allah menjaganya Al-Quran dengan menakdirkan, dengan menentukan hamba-hambanya untuk menghafalkannya. Dan kalau Taurat, Zabur, dan Injil ini kitab yang ya kalau untuk saat ini sudah ada perubahan-perubahan. Kita fokus di Al-Quran saja. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sangat besar keutamaannya, dan ini adalah salah satu dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran terkandung 30 juz dan terdapat 114 surat. Al-Quran sendiri memiliki beberapa nama. Di antaranya adalah Al-Kitab, di antaranya lagi Al-Furqan, di antaranya lagi adalah Az-Zikr, zikir, karena orang yang membacanya termasuk berzikir. Al-Furqan, pembeda, artinya pembeda, karena Al-Quran itu menyatakan, bisa membedakan mana barang yang hak dan mana barang yang batil. Sebetulnya ada lagi Al-Huda. Al-Huda itu artinya adalah petunjuk. Al-Quran bisa memberi petunjuk kepada manusia, sebagaimana yang telah memberikan petunjuk kepada sahabat Umar bin Khattab dulu ketika dia mendengarkan ayat Al-Quran.
dia ternyuh dan akhirnya masuk Islam. Selanjutnya, keutamaan Al-Quran adalah bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala dan pahalanya besar. Nah, disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang yang orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja itu mendapat pahala 10. Orang yang membaca Al-Quran itu dia mendapatkan pahala 10 dari setiap hurufnya. Dia faham maupun tidak faham. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang yang melihat Al-Quran saja, melihat itu sudah dihitung pahala. Gitu. Ada beberapa hal yang melihatnya itu dihitung pahala. Di antaranya adalah melihat Ka'bah. Hanya diam saja melihat itu dapat pahala. Di antaranya lagi adalah Al-Quran, hanya melihat saja itu mendapatkan pahala. Nah, selanjutnya yaitu suhuf. Sebagaimana kitab-kitab Allah itu wajib diimani, suhuf-suhuf Allah atau bentuk jamak dari suhuf, yaitu mufradnya adalah sahifah, artinya lembaran, itu juga harus diimani. Suhuf-suhuf tersebut diturunkan kepada Nabi Ibrahim, diturunkan kepada Nabi Musa sebelum turunnya Taurat gitu. Ya. Oke, ini inti yang ada di sini tadi dicatat, dan jika ada pertanyaan silakan nanti bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.